Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para shaimin was shaimat, para mu'takifina wal mu'tafikat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, masjid kita tercinta, Masjid DKM Al-Fajar. Alhamdulillah bisa kita memakmurkannya. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, termasuk ahlullah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk tamu-tamunya Allah. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tarupa rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita awali dan buka sama-sama dengan sama-sama membaca kalimah thayyibah, membaca istighfar, membaca syahadatain dan mengikrarkan tasdik
yang mudah-mudahan dengan dibacakannya kalimah-kalimah thayyibah, kalimah istighfar, kalimah-kalimah syahadatain dan segot tasdik, seluruh dosa-dosa kita baik yang besar maupun yang kecil mudah-mudahan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh kekhusyuan kita awali La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah La matluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillah tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Dalam kesempatan pagi hari ini saya tidak membahas tentang bab siam, melanjutkan materi yang tertunda, masih bab alamatul bulug, tanda-tanda balik, belum selesai ini. Baca dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa haddut tamyizi utawi batase tamyiz, huwa utawi iku haddut tamyiz iku ayyasira yen tadadi iku sobi lan sobiyat
bihaitsu yakulani sekira-kirane mangan iku sobi lan sobiyat wahdahuma maring dheweke itu sobi lan sobiyat wa yasribani lan embun itu sobi dan sobiyat wahdahuma maring dheweke iku sobi lan sobiyat wa yastanjiyani lan beristinja bersuci iku sobi lan sobiyat wahdahuma maring dheweke iku sobi lan sobiyat fala yajibu mangka ora wajib opo al amru merintah idza mayyaza tatkalane tamiz iku sobi lan sobiyat qabla sam'i sadulunge umur 7 bal yusanu balikta den sunataken. Nah, gitu dulu. Melancarkan bahasa Jawa udah lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Batasan usia tamyiz bagi anak. Karena tingkatan anak itu dalam keterangan anak yang baru dilahirkan disebut walad, wulida bani Adam contohnya, dilahirkan anak Adam termasuk kita di dalamnya. Walad, anak yang baru dilahirkan kategori walad. Naik laki, anak laki-laki dan anak perempuan banina. Kalau banin anak-anak di dalamnya termasuk anak perempuan. Kalau khusus perempuan banat, anak-anak perempuan. Menginjak usia 7 tahun, pas genap usia 7 tahun disebut tamyiz. Apa yang dimakan tamyiz ntar. Kemudian naik lagi setelah 9 tahun atau 15 tahun yang batasan balik tadi, tanda-tanda balik sebelum usia menginjak 9 tahun atau 15 tahun disebut murahiqo. Murahiq itu adalah, kita bahas duluan karena akan membahas nanti tamyiz. Kalau laki-laki sudah mau terhadap perempuan, perempuan juga sudah mau terhadap laki-laki, tetapi belum balig, sudah ada dalam hatinya. Kalau lihat perempuan dalam hatinya, ih cantik, ih ganteng sih yang lewat, tertarik dalam hatinya, ada apa ini? Murahiq namanya. Setelah murahiq, menginjak usia 9 tahun bagi laki-laki, apabila sudah mimpi jima atau keluar sperma, laki-laki atau perempuan. Untuk perempuan, selain dari mimpi jima atau keluar sperma, minimal usia genap 9 tahun sudah keluar darah dari jalan depan yang disebut dengan DB, datang bulan. Anak pasti kaget, bahkan nangis. Anak perempuan usia sekian keluar biasanya tidak keluar darah, ini keluar. Akhirnya cerita sama ibunya sambil nangis, ketakutan dia. Itulah mulai disebut balig, perempuan. Usia genap 9 tahun, laki-laki atau perempuan
dia belum pernah mimpi jima atau keluar sperma, atau untuk perempuan keluar darah haid belum keluar, maka dia belum kategori anak balig atau laki-laki atau perempuan yang balig, belum. 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14 masih belum, tetapi sudah ada rasa dalam hatinya menyukai lawan jenisnya, murahik namanya. Menginjak usia 15 tahun genap dengan perhitungan Komariah atau disebut tahun Hijriah, walaupun dia belum mimpi jima, belum keluar sperma, belum keluar darah haid bagi perempuan, apabila usia sudah genap pas 15 tahun menurut perhitungan Komariah, maka anak sudah termasuk balig. Disitulah mulai ditulis kebaikan si anak untuk anaknya, kejelekan anaknya juga termasuk untuk pribadinya. Seluruh kebaikan anak sebelum tamyiz, anak-anak sebelum murahik, dan anak-anak sebelum balik, seluruhnya kebaikannya kembali kepada orang tuanya. Maka betapa bahagianya seorang orang tua, bapak atau ibu, menyuruh anaknya ke pengajian atau menyuruh anaknya ke masjid, seluruh pahalanya anak dikembalikan kepada orang tuanya. Tetapi dikala anak sudah menginjak usia balig, wala taziru waziratu wizra ukhra, baik di alam dunia maupun di akhirat kelak nanti, pertanggungan jawabnya itu masing-masing anak tidak bisa menjamin terhadap orang tuanya. Orang tuanya sebagai ulama di alam dunianya, anaknya rugi di akhirat, tidak bisa menjamin. Tidak. Atau sebaliknya, orang tuanya celaka karena dia berbuat ulah, tidak tunduk patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian anaknya termasuk anak yang soleh, tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kejelekan orang tua baginya, anaknya tetap selamat. Tetapi kembali kepada orang tua yang disebut dengan walid, anak disebut walad, orang tua disebut walid. Hati-hati dengan harokat. Was, mengucapkan kalimat Arab, hati-hati dengan harokat. Antara khotib dan khotibun, dipanjangin kho-nya. Ida so'ida apa artinya? Khotib alal mimbar, apabila naik seorang khotib, dipanjangin kho-nya, laki-laki yang melamar. Ida so'idal khotibu, nah apabila seorang laki-laki naik ke atas mimbar, seorang yang akan khutbah, khotibun. Nah, antara walad dan walid juga begitu. Walad anak, walid adalah orang tua. Hati-hati dengan harokat. Maka idza tagoyar lafzuhu tagoyar maknahu, bahasa Arabnya seperti itu. Apabila berubah redaksinya, berubah lafadznya, mengakibatkan berubah juga artinya. Jadi di akhirat nanti kebaikan dan kesalahan itu bagi masing-masing. Orang tua tidak bisa menjamin, tidak memberi syafaat. Kalau kalian ada orang, salah satu penceramah
apabila kalian mengikuti abah, mengikuti kaulah umpamanya, maka sorban abah, apabila kalian masuk neraka, sorban abah nanti dilempar ke neraka, nanti kalian megang sorban abah, diangkat oleh abah ke surga. Bohong. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak bisa menjamin, tidak. Al-Qur'anul Karim mengatakan beberapa ayat, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian apakah kesalahan anak kembali kepada orang tua yang disiksa? Tidak, apabila dengan syarat orang tua sudah mengarahkan, sudah memasukkan dia terhadap pesantren-pesantren, memasukkan anak terhadap tempat-tempat pengajian, supaya kemudian orang tua menitipkan kepada yang mu'alim, yang mendidik, untuk dididik dengan didikan agama, gugurlah kewajiban. Tetapi kalau orang tua tidak pernah menitipkan anak, nah baru nanti dituntut oleh Allah, dan anak akan nuntut, ya Allah, aku tenggelam dengan perbuatan judi, aku tenggelam dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena ayahku tidak mendidikku, karena ibuku tidak mendidikku terhadap didikan agama, tidak pernah mengajak atau menitipkan ke pesantren-pesantren, ke mu'alim-mu'alim, pengajar-pengajar yang ahlinya untuk menuntun saya terhadap agama yang lurus. Baru orang tuanya yang disalahkan. Itu pentingnya, hati-hati. Jangan merasa bangga orang tua kalau anak rajin ke pesantren, rajin belajar, rajin ke TPQ, rajin ke tempat-tempat pengajian, rajin ke masjid, sementara orang tua belum pernah mengucapkan kata-kata nyuruh terhadap anak, belum gugur kewajibannya. Banyak yang begitu, banyak. Anak-anak rame ke masjid, sementara orang tua tidak tahu bahwa anaknya masuk ke masjid. Tidak tahu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke materi. Yang dinamakan dengan tamyiz itu mayyaza yumayyizu tamyizan. Sama dengan kalau dimasukin ke sulasi mazid, bab sorob sedikit supaya memahami. Masuk ke sulasi mazid warna ke-1, bab kedua. Kenapa disebut sulasi mazid warna ke-1? Karena ziyadahnya huruf tambahannya 1. Kenapa disebut bab kedua? Sebab sama dengan bab kedua, lafad farroha yufarrihu tafrihan, mayyaza yumayyizu tamyizan. Apa artinya? Memisahkan, membedakan. Tamyiz itu artinya kalau anak sudah bisa membedakan warna, ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning. Warna putih, dan warna-warna. Ini termasuk malam apakah siang, pagi apakah sore, bawah apakah atas. Nah, kalau anak sudah bisa membedakan mana siang mana malam, jauh dekat yang disebutkan tadi, baru anak termasuk anak yang tamyiz, tapi belum balik. Nah, kewajiban orang tua kalau anak sudah tamyiz baru disuruh ke masjid, mendidik anak supaya dia rajin ke masjid. Apa tujuan masuk ke masjid? Supaya dia siap menerima dan melaksanakan perintah Allah minimal yang 5 waktu. Itu tujuannya. Jadi anak kalau sudah genap usia 7 tahun baru ajak ke masjid. Supaya mengenal masjid, supaya cinta terhadap masjid.
Bagaimana batasannya? Wahadu tamyizi huwa ayyasira bihaitsu yakulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Batasan anak termasuk anak tamyiz itu adalah huwa ayyasira bihaitsu yakulani wahdahuma, apabila anak sudah mampu makan sendiri, dewekan itu sendiri. Ngambil nasi sendiri, nyuapin sendiri. Tamyiz itu anak. Memakai baju sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Memakai baju sendiri, melepas sendiri. Ada yang itu, yang belum bisa. Ada. Maaf dan maaf. Anak saya si Dezen, anak agak IQ-nya agak lumayan, dan kalau diajak ngobrol pasti dia nyambung. Coba. Tapi si Zain anak saya itu kalau makan susah kalau sendiri. Sampai ngambil nasi, dikasih nasi sedikit 1 jam belum selesai. Pengen disuapin. Bisa memakai baju tetapi melepas belum bisa. Nah, anak yang tamyiz itu adalah yakulani wahdahuma, makan sudah makan sendiri. Ada yang sudah balik tapi makan sendiri, ada. Laki-laki atau perempuan yang belum nikah disebut jomblok, makan sendiri, minum sendiri. Atau duda atau janda makan sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yasribani wahdahuma, anak minum sendiri, tidak diminumin, tidak dikasih. Wa yastanjiyani wahdahuma, begitu juga bersuci, dia buang air kecil atau buang air besar, dia buang sendiri dan tahu tempatnya membuang di mana, kemudian membersihkan najisnya juga sudah mampu sendiri. Nah, kalau bab itu anak saya sudah mampu, tapi melepas yang baju yang ada kancingnya belum bisa. Tetapi anak sudah minta pengen dipesantrenkan, si Jen udah pengen pesantren tuh. Alhamdulillah, tapi saya belum rela akhirnya si Jen, karena ya itu pakai bajunya belum bisa. Pas baju doang, dan makan yang susah. Jadi belum rela biar dengan kakaknya. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak yang belum tamyiz, sudah tamyiz tetapi belum nyampe usia 7 tahun? Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i. Tidak wajib bagi orang tua memerintahkan terhadap anak walaupun sudah tamyiz, tetapi batasan usia anak belum nyampe usia 7 tahun. Nah, awas, hati-hati, kewajiban orang tua, kewajiban kita yang punya anak. Jadi belum wajib memerintahkan anak ke masjid, memerintahkan anak berpuasa, memerintahkan atau menyuruh anak sholat sebelum, tidak wajib, ini maksudnya tidak wajib nyuruh anak sholat, nyuruh anak puasa, nyuruh anak saum wajib atau saum sunat sebelum usia 7 tahun. Qabla sab'i, tetapi bal yusanu, tetapi dianjurkan, sunat hukumnya. Apa hikmahnya? Nanti di depan ada hikmahnya. Bagaimanakah kalau sudah usia nyampe 7 tahun? Wa ayyamurahuma, lan yenta merintah nyuruh iku walid huma maring sobi lan sobiat aidon malih bisyara'i dini, kalawan piro-piro syariat-syariate agama az-zahirati kang zahir. Nahwa saumi, umpamanya puasa, idza ataqa
tatkalane kuat iku sobilan sobia. Wajib orang tua nyuruh terhadap anak laki-laki atau anak perempuan bisyara'i dini, memerintahkan melaksanakan syariat-syariat agama yang zahir. Kan kewajiban itu terbagi dua, satu kewajiban zahir, dua kewajiban batin. Awas, kewajiban zahir anak itu harus paham, termasuk kita. Kewajiban pokok dalam Islam itu secara garis besarnya ada 12. Yang 12 dibagi dua bagian, satu kewajiban zahir, dua kewajiban batin. Yang 12 ini zahir dan batin terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat lafaz la ilaha illallah, hurufnya itu ada 12 huruf. Buktikan, coba lihat. Selain tasdid jangan dihitung. Saya ulangi, kandungan lafaz la ilaha illallah terbagi dua, satu kandungan lafaz, dua kandungan makna. Kandungan lafaz la ilaha illallah hurufnya ada 12 huruf selain tasdid, mulai la, lam sampai hanya lafaz Allah 12. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya lafaz la ilaha illallah mengisyaratkan ada 12 kewajiban pokok dalam Islam, dalam agama. Satu kewajiban zahir, dua kewajiban batin. Mana kewajiban zahir? Yang pertama toharoh, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima haji, dan yang keenam adalah jihad. Anak sing paham, anak harus paham tentang 6 kewajiban zahir yang pokok. Termasuk kita tidak bisa mengajari anak kalau orang tuanya tidak hafal. Kemudian kewajiban batin, kasih tahu, yang zahir aja dulu. Kalau yang batin mah yang harus dikerjakan oleh hati kita, batin oleh anggota badan. 12 jumlahnya. Maka Allah, lafaz la ilaha illallah dan lafaz Muhammadur Rasulullah sama 12 huruf, mengisyaratkan bahwa tidak sah iman dan tunduk patuh kepada Allah, iman kepada Allah dan tunduk patuh terhadap perintah Allah, tetapi tidak iman dan tidak tunduk patuh terhadap baginda Rasulullah. Tidak sah imannya. Pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan didasari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Pusat daripada sehari-hari yang kita lakukan tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Dari situ semua ilmu itu, la ilaha illallah. Subhanallah. Maka pantas dalam sejarah, coba baca dalam buku, harus rajin membaca kita. Sepinter apapun kalau kurang rajin, dan sebodoh apapun kalau rajin, lain. Para waliullah yang ada di Indonesia, tiket masuknya itu adalah kalimat syahadat la ilaha illallah yang kita bacakan. Maka yang sebetulnya kalau nanti di akhirat, ya Allah kapan ditanya masuk Islam, Ustadz Mulyana pernah mengajarkan kalimat thayyibah. Sebetulnya itu kalau kita niat dengan masuk Islam, masuk Islam itu. Orang yang batal Islamnya, batal imannya, kemudian jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah, masuk Islam lagi kan? Tidak menggugurkan kewajiban. Kalau saya tidak pernah mengajarkan tentang masuk Islam yang tadi yang kita bareng-bareng baca. Jadi ajarkan anak itu dengan syarat-syarat agama yang zahir. Cara toharoh bagaimana yang benar.
Jangan sampai karena di waktu kecil belajarnya tidak sungguh-sungguh, tidak benar, sampai sekarang toharohnya juga salah, keutamaannya salah. Termasuk kita bagaimana? Nahwa saumi, umpamanya saum, saum ya, orang tua wajib saum. Ida atoko, tapi saumah apabila kuat mampu. Jangankan anak-anak, orang tua juga kalau mampu, kan itu ada dalam Al-Qur'annya gitu. Kalau mampu. Walabuda ma'asi gotil amri minat tahdidi. Merintah anak atau nyuruh anak itu mau tidak mau alias wajib dengan ada segat atau sigot perintah. Minat tahdid, perintah yang ancaman, mengancam. Puasa, apabila kamu tidak puasa maka akan ayah kamu pukul. Ka ayyakula lahuma shallaya wa illa darabtukuma. Kamu harus sholat, kamu harus melaksanakan sholat. Wa illa darabtukuma, apabila kamu atau apabila kalian tidak melaksanakan sholat, apabila kalian tidak melaksanakan puasa, darabtukuma, kami ayah ibu akan memukul kamu. Pernah gitu gak? Diancam. Coba dalam sejarah, dalam keterangan di rumah-rumah sahabat, di rumah baginda Rasul ada pedang, kemudian ada cemeti, sampai anak nanya, untuk apa itu? Itu supaya anak geras, merasa takut. Ada apa itu? Apabila kalian melanggar aturan Allah maka kamu akan dipecut. Nah, merasa takut. Wajib dengan segot amri, segat perintah, ka'ayyakula soma, kalau banyak sumu, sholat, soli, sholaya kalau berdua, solu kalau banyak, sholatlah kalian. Wa illa darabtukuma, contoh lagi kecil, puasa ya, kalau kamu puasa full 1 bulan maka akan diberikan motor umpamanya. Anak kan semangat. Tetapi apabila kalian tidak melaksanakan puasa, motor tidak ayah berikan, atau tidak full 1 bulan, dan apabila apalagi kalian tidak melaksanakan puasa maka akan kalian disetrap oleh ayah atau ibu, tidak diberi makan umpamanya, tidak dibeliin baju baru umpamanya. Anak merasa malu dan pengen. Boleh gak? Boleh, untuk membiasakan supaya anak melaksanakan kewajiban. Awalnya seperti itu kita juga ikhlas tidak? Tidak mengajarkan ikhlas orang tua, tidak, karena anak tidak tahu tentang ikhlas. Ikhlas itu bagian hati, supaya membiasakan kewajiban zahir, supaya memahami kewajiban zahir, itu saja. Masalah ikhlas nanti belakangan. Contoh kita membiasakan sholat qiyamul lail, membiasakan puasa sunat, tadinya pengen maju usaha umpamanya, tidak apa-apa pertamanya, lama-lama mah lain, jadi ikhlas. Istiqomah sudah istiqomah mah insyaallah. Mudawamah, hasil mudawamah, orang pintar ngaji, orang pintar membaca Al-Quran karena ada mudawamah, membiasakan membaca Al-Quran sehingga lisannya itu tidak berat. Karena ini berat membaca Al-Quran, susah mengucapkan makhraj huruf itu karena tidak membiasakan, tidak mudawamah. Fastaqim, kul amantu billah summastaqim, gitu kan dalam hadis. Iman kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomah dalam keimanan, dan kemudian mudawamah dalam kebaikan. Nah, jadi fungsinya itu supaya anak memahami tentang kewajiban zahir. Wa ayu alimahuma anna nabiyya sallallahu, bereskan sedikit lagi biar nanti syarat-syarat istinja dengan batu.
Wajib orang tua mendidik anak sobi dan sobiat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wulida bima, kata anak harus tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah. Wa ursila fiha, Nabi Muhammad setelah dilahirkan dibesarkan di Mekah. Wa ursila fiha, diutus juga jadi rasul, diangkat jadi rasul di Mekah. Wa mata fil Madinah, dan Nabi Muhammad SAW meninggalnya itu di Madinah. Wadufina fiha, kemudian baginda Rasulullah itu dikubur di Madinah. Nah, harus paham anak. Wa yajibu aidan ayadribahum ala tarki dzalika dorban ghairu mubarin. Nah, kalau orang tua tidak mengajarkan tadi siapa nabi kita, siapa ayahnya, siapa ibunya, harus paham siapa turunannya. Muhammad bin pada di kampung dinazomkan kan. Biasanya ibu-ibu yang suka siiran-siiran itu, silakan ibu ajarkan anak supaya paham. Muhammad bin Abdillah bin sampai itu. Wajib orang tua apabila tidak mengajarkan, apabila anak tidak tahu tentang silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayadribahuma ala tarki dzalika, wajib memukulnya, tetapi mukulnya dorban ghairu mubarrohin, jangan sampai menyakitkan, apalagi sampai keluar darah. Coba kemarin saya dapat itu dari teman di WA, apa namanya, video di Pakistan apabila tidak melanggar aturan Allah, salah satunya saum, tidak berpuasa, kemudian diginiin dulu, setelah digituin ada dipegang kemudian dipukul oleh petugas. Harusnya begitu supaya gerah, karena kita mah bukan Islam di kita mah itunya. Jadi minimal hati marah lah, hati marah. Nah, kewajiban orang tua pukul anak fi asna'il asirati, di pertengahan usia 10 tahun tuh pukul anak. Jangan ba'da kamali tis'i, setelah sempurna usia 9 tahun, lihtimalil bulugi, karena dia akan memungkinkan balik kalau sudah 9 tahun. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, wa'lam annahu yajibu 'alal abai wal ummat 'ala sabil fardhi kifayah ta'limu auladihim at-taharah was-shalah wa sa'iri syar'i. Ketahuilah, wajib terhadap bapak-bapak, kalimatnya jamak, aba berarti saya, bapak-bapak, yang punya anak, wal ummahat, dan ibu-ibu yang punya anak, 'ala sabili fardhil kifayati, menurutkan secara ketentuan fardu kifayah, taklimu auladihim, mengajarkan anak-anaknya tentang bersuci, tentang toharoh, wudu, tayamum, kemudian caranya bagaimana, harus memahami cara wudu, cara mengganti wudu, tayamum harus memahami kita, kemudian ajarkan ke anak. Kemudian syariat-syariat agama yang zahir, wajib orang tua mengajarkannya. Kalau orang tua tidak mampu mengajarkan ilmu agama, titipkan ke ustadz yang mampu mengajarkan ilmu agama. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah dilanjut, mudah-mudahan ada umur panjang, tentang syarat-syarat istinja, syarat-syarat bersuci dengan batu. Karena syarat bersuci itu ada 3, dengan air, dengan tanah, dan dengan batu. Bagaimana caranya? Dengan batu, bisa dengan batu? Bisa. Nanti bagaimana caranya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaan, walaupun ngantuk, walaupun tidur, di bulan puasa dicatat oleh Allah. Walaupun menyandar sambil ngerek, umpamanya ngorok, dicatat oleh Allah jadi ibadah. Mujtami'atun, dikumpulkan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.